Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, di kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi kalkulus untuk UTS tahun 2022. Kita awali kisi-kisi kali ini dengan ketentuan ujian. Yang pertama, ujian bersifat offline. Artinya dilakukan secara luring atau teman-teman harus datang ke kampus. Kemudian ujian bersifat closed book. Selanjutnya, tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung. Selanjutnya, bentuk ujian pilihan ganda dengan 25 dibagi 5 pilihan. Selanjutnya, soal ujian terdiri dari 5 kuadrat soal, di mana 5 kali 3 soal mudah, kemudian 10 dikurangi 5 soal sedang, kemudian akar 25 soal sulit. Untuk waktu ujiannya adalah 5.400 detik. Oke ya teman-teman, ini adalah ketentuan ujian. Berikutnya kita beralih ke materi ujiannya. Yang pertama berkaitan dengan pendahuluan kalkulus. Penerapan kalkulus pada bidang teknologi. Berikutnya, komponen bilangan real, meliputi komponen bilangan real dan pengertiannya. Apa itu bilangan bulat ya, kemudian apa itu bilangan rasional, bilangan irasional, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, selang, mengubah ke berbagai bentuk selang. Dari himpunan bisa ke selang, bisa ke grafik, ataupun sebaliknya. Berikutnya, bilangan rasional. Mengubah desimal berulang ke bentuk bilangan rasional. Selanjutnya, pertidaksamaan. Mampu membedakan pertidaksamaan atau bukan. Kemudian, menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Berikutnya, pertidaksamaan nilai mutlak. Pengertian nilai mutlak. Kemudian menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya, berkaitan dengan contoh fungsi. Menentukan fungsi atau bukan dari suatu himpunan. Bisa berupa diagram panah, himpunan pasangan berurutan, atau diagram kartesius ya. Oke, selanjutnya sifat fungsi. Pengertian sifat-sifat fungsi. Selanjutnya, domain fungsi. Menentukan domain dari bentuk pasangan berurutan. Bisa domain ataupun range ya teman-teman. Selanjutnya, menentukan domain dari fungsi yang berbentuk akar. Berikutnya, range fungsi. Menentukan range suatu fungsi dari gambar. Gambarnya bisa berupa diagram kartesius atau diagram panah dan lain sebagainya. Kemudian menentukan range suatu fungsi bentuk akar. Selanjutnya, komposisi fungsi. Syarat dua fungsi dapat dikomposisikan. Kemudian pengertian komposisi fungsi, serta hasil dari komposisi fungsi. Kemudian menentukan fungsi komposisi.
posisi. Berikutnya, fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse. Selanjutnya, menentukan fungsi inverse dari fungsi kuadrat. Yang terakhir, limit kiri kanan. Pengertian limit kiri dan limit kanan. Menentukan nilai limit fungsi yang bersyarat berdasarkan interval. Oke ya teman-teman, itu adalah materi ujian tengah semester. Silakan teman-teman pelajari semaksimal mungkin sesuai dengan poin-poin yang sudah diberikan. Oke, selamat menempuh ujian tengah semester. Semangat untuk menghadapi UTS, dan jangan lupa teman-teman harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan kisi-kisi kali ini mudah untuk dipahami serta bermanfaat sehingga teman-teman mendapatkan nilai UTS yang sangat memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.